Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang ibu selalu cintai, mudah-mudahan kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ingat, setiap kita melaksanakan sesuatu harus disertai dengan berdoa. Karena kita dalam keadaan pandemi corona ini, kalian belajar di rumah. Ingat, kita tetap melakukan protokol kesehatan. Kamu tadi sudah cuci tangan kan? Cuci tangan pakai sabun. Sabun apa saja boleh. Terus kalau bepergian ingat masker. Ini Bu Guru nggak pakai masker karena kalau pakai masker kan suaranya nggak kelihatan. Ya, jadi Bu Guru harap kalian di rumah tetap belajar, tetap semangat untuk nanti di kelas 6 kamu akan menempuh ujian. Meskipun dalam pandemi seperti ini kita tetap semangat dalam belajar. Jangan nggak dinilai ini nggak ada guru, jangan. Kamu nanti pada saat kita masuk, mudah-mudahan kita masuk bulan depan kita bertemu secara tatap muka. Mudah-mudahan kita selalu berdoa kepada Allah, pandemi ini akan berakhir. Kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi bertatap muka. Kamu pun rindu dengan guru, guru juga rindu dengan kamu di sekolah ini. Nah, sekarang nanti setelah pembelajaran ini kamu dapat menyimpulkan apa yang guru terangkan untuk kali ini. Untuk pelajaran sekarang adalah matematika. Matematika pembahasan pertama atau materi pertama adalah bilangan bulat. Bilangan bulat kamu sudah mengenal dari kelas 4. Dari kelas 5 juga pernah bilangan bulat. Bilangan bulat ada dua macam. Bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat positif itu tidak ada tandanya, tidak usah dikasih tanda strip, tambah, tidak usah. Kalau sudah seperti ini namanya bilangan bulat positif. Dari 0 sampai pol berapa angka, itu namanya bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif itu ada tandanya strip. Nah, pernah kan kamu? Sudah pasti. Cuma mungkin ada yang lupa, ada yang masih ingat. Yang lupa diingat kembali, yang tidak lupa alhamdulillah, berarti memori kamu jos. Kita akan mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Karena pada bilangan bulat itu ada operasi bilangannya. Yang namanya operasi bilangan itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kita bahas kali ini baru penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini mengulang kembali. Sebetulnya di kelas 6 ini pelajaran matematika hanya mengulang. Semua sama. Materinya sama, hampir sama dengan kelas 4-5. Nah, mungkin dulu itu sudah pernah di kelas 4. Alhamdulillah kalau kamu ingat. Sekarang guru ingatkan kembali tata cara menjumlah atau mengurang bilangan bulat, terutama bilangan bulat negatif. Pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, sebelum nanti guru kasih garis bilangan, kamu perhatikan dulu sifat dari garis bilangan. Untuk penjumlahan ada 4. 1. Penjumlahan berarti
Itu namanya menghadap arah tetap, jadi tidak berbalik. Itu untuk penjumlahan. Penjumlahan itu tambah. Terus yang kedua, pengurangan, berarti berbalik arah. Yang tadinya kamu lagi hadap kiri, hadap kanan. Yang kamu tadinya hadap selatan, hadap utara. Yang namanya berbalik arah itu balik kanan. Itu pengurangan. Nomor 3, tanda positif. Tanda positif ini namanya tanda positif. Itu berarti maju. Kalau positif berarti maju. Yang namanya maju ke depan atau ke belakang? Ke depan. Yang keempat, tanda negatif. Ini namanya tanda negatif. Itu berarti mundur. Mundur otomatis arahnya tetap. Itu namanya mundur. Kalau lagi ke arah kanan ya mundur ke belakang. Mundur yang namanya mundur ke belakang. Nah, jadi ada 4 sifat untuk pengurangan dan penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, nanti setelah kamu paham tentang penjumlahan pengurangan bilangan bulat, angka berapapun pasti akan bisa. Nah, sekarang kamu perhatikan. Guru akan mencoba
ditambah 7. 7 adalah positif maju. Maju berapa? Maju 7. Dari negatif 5 maju 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berakhir di angka 2. Berarti jawabannya berapa? 2. Nah, nomor 3. Ingat, ini tetap berada di 0. Tetap berada di 0. Hadapnya ke kanan. Negatif 3. Berarti mundur 3. 1, 2, 3. Ya. Negatif 3 ditambah berarti masih tetap menghadap ke arah yang tetap, hadapnya ke sana. Kok ditambah berapa? Negatif. Ditambah negatif 4, berarti mundur 4. Ini arah sana mundur 4. 1, 2, 3, 4. Berada di negatif 7. Berarti negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Soal yang keempat. Tetap di sini, hadapnya ke kanan. 2 dikurangi negatif 4. 2. Berarti ke angka positif 2. 1, 2. Nah, ya. Terus dikurangi. Kalau pengurangan berarti berbalik arah. Oke, baliknya ini kiri. Nah, jadi balik ke kiri nih anaknya. Dikurangi, karena dikurangi berbalik arah. Dikurangi negatif. Negatif 4 berarti kan mundur. Mundurnya 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berakhir di angka 6. Jadi 2 dikurangi negatif 4 sama dengan 6. Soal yang kelima. Negatif 4 dikurangi 2. Ingat, ini tetap berada di 0. Negatif 4 ke arah mana? Mundur, karena negatif. 1, 2, 3, 4. Negatif 4. Terus negatif dikurangi. Dikurangi berarti berbalik arah. Nah, ini sekarang menghadap ke arah kiri. Dikurangi, ini kan positif, dikurangi positif ini. Nah, dikurangi positif, positif itu maju. Maju 2. 1, 2. Berakhir di negatif 6. Nah, soal yang terakhir. Negatif 2 dikurangi negatif 4. Ingat tetap posisi di 0 pertama. Posisi di 0 menghadap ke kanan. Negatif 2 berarti mundur. Negatif itu mundur. Kamu harus ingat 4 ini. Untuk di garis bilangan 4 ini kamu harus ingat rumusnya. Rumus penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan. Dan tetap berada di 0 awalnya. 0 karena negatif 2 mundur. 1, 2. Mundur di negatif 2. Dikurangi. Nah, dikurangi pengurangan berbalik arah. Ini balik. Wah, balik kanan. Balik kiri. Ini balik kiri.
karena tadinya menghadap kanan jadi hadap kiri. Dikurangi negatif, dikurangi, sudah berbalik arah, negatif 4, negatif mundur. Dari negatif 2 mundur 4. 1, 2, 3, 4. Berarti berada di 2. Itu tadi cara membuat garis bilangan. Kalau membuat loncat-loncat itu nanti agak bingung untuk maju mundurnya. Tapi kalau menggunakan ini namanya apa? Ya boneka, boneka atau mobil atau mainan kura-kura, kuda. Yang penting kalau pertama kali adalah hadapnya ke kanan. Pertama kali patokan adalah 0. Pada garis bilangan, bilangan bulat, patokan itu 0. 0 itu di tengah. Nah, sebelah kanan 0 itu positif, sebelah kiri 0 negatif. Itu tadi keterangan dari guru dari contoh 1 sampai 6. Untuk kesimpulan, nah setelah guru terangkan tadi kesimpulannya ini, A ditambah negatif B sama saja dengan A dikurangi B. Kalau kamu ada soal A ditambah negatif B sama saja kamu mengurangi A dikurangi B. Yang kedua, A dikurangi negatif B, A dikurangi negatif B, itu sama saja A ditambah B. Ketiga, negatif A ditambah negatif B sama saja negatif A dikurangi B. Keempat, negatif A dikurangi negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Yang namanya sama supaya pada. Jadi kalau ada soal seperti ini, kamu bisa mengerjakan dengan seperti ini. Nah, contoh 4 ditambah negatif 2 sama saja 4 dikurangi 2. Pasti nanti sama dengan 2. Kecuali nanti kalau 6 ditambah negatif 8, 6 dikurangi 8. 6 dikurangi 8 nya nggak bisa ya. Karena nggak bisa, ini seperti itu tadi, menggunakan garis bilangan. Ini tandanya negatif. Untuk mudahnya kamu, biar mudah diingat-ingat, kalau ini kan negatif atau kurang, ini positif. Kalau antara positif dengan negatif, itu yang besar negatif, pasti nanti hasilnya negatif. Contoh 7 ditambah negatif 10. Nah, 10 dikurangi 7 berapa? 3. Karena yang besar 10, yang besar negatif, itu tandanya negatif. Kalau yang besar positif, tandanya positif. Ya, mudah-mudahan kamu dapat memahami pembelajaran tadi, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Meskipun guru menerangkan lewat video, kamu bisa mengikuti. Nanti setelah ini guru kasih soal untuk dikerjakan di rumah. Kemudian setelah dikerjakan
suatu saat Bu Guru minta bukti fisiknya, yaitu buku. Nanti bukunya dikumpulkan di sekolah, boleh kamu sendiri atau orang tua. Sekian dari Bu Guru, mudah-mudahan kamu tetap semangat. Nah, kita selalu berdoa kamu juga sehat, Bu Guru di sekolah juga selalu sehat semuanya, orang Indonesia sehat semuanya. Kita terhindar dari pandemi ini tetap dapat cepat berlalu dari muka bumi tidak Indonesia saja, tapi dunia, karena ini pandemi ini tidak hanya di Indonesia. Jangan salah, ini adalah seluruh dunia. Kalau kamu lihat berita di TV itu banyak sekali korbannya. Kita selalu berdoa mudah-mudahan kita selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.